Maulana Imam Khalid Al-Baghdadi summa Dimashqi, beliau pemimpin tariqat 5 tariqah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khistiyah, Suhrawardiyah, lalu yang sudah ditajdid namanya Mujaddidiyah. Imam Khalid ini ahli hadis juga, ahli zikir. Suatu kali dia lagi tawaf di Masjidil Haram, tiba-tiba ada orang nyandar di satu tiang, kakinya selonjoran ke Ka'bah. Beradab nggak Pak? Saya ngelihat di masjid ini sering nih ada orang lagi khutbah selonjoran kakinya ke kiblat. Itu kalau ngikutin adab nggak beradab itu Pak. Secara hukum fikih saya boleh negur dia. Kenapa? Yang boleh itu dia mendekap, ihtiba. Ada yang coba contohin ihtiba. Gitu tuh boleh Pak, bagus begitu tuh. Jangan diselonjorin, nggak beradab. Tapi kayaknya sering, apalagi kalau khotibnya beda sama dia tuh, dia selonjorin terus kakinya tuh. Ya. Itu nggak beradab sama sekali. Ternyata orang ini ujian bagi Imam Khalid. Dalam hati dia lagi tawaf, orang tawaf boleh nggak ngomongin orang dalam hatinya? Atau zikir, yang bener ngapain? Kita lagi tawaf, tawaf ini kan sama dengan sholat Pak. Sholat itu tawaf sebenarnya. Inna sholati wa nusuki. Tawaf itu kan berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Itu berpindah dari berdiri, takbir, Fatihah, ruku, berdiri lagi, sujud. Itu sama dengan tawafnya badan itu. Tawafnya badan semua naik turun. Begitulah terus, makanya jumlahnya 17 kan. Bukan cocok logi loh Pak ya, emang jumlahnya 17 ya. Emang 17. Maulana Imam Khalid, beliau ini belum jadi wali besar ya, tapi sudah jadi mursyid tariqat Qadiriyah saat itu. Belum jadi mursyid tariqat lain. Mursyid ini kan guru yang sudah dapat ijazah, langsung ijazahnya dari ayahanda beliau sendiri. Lagi tawaf dia baca kitab salawat namanya Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat ini kitab salawat dia baca, fokus, bilang apa? Aki-aki tambah tua kok tambah nggak beradab, tambah tua kok tambah nggak punya etika, gitu dalam hati dia. Kejadian buat-buat, bukan kejadian cerita dongeng, ini cerita asli. Maulana Imam Khalid ditegur lengkap dengan namanya. Lalu dia lihat, loh ini aki-aki yang tadi kok tahu nama saya. Ketika ditegur, orang itu ngomong, Khalid, gurumu yang akan membuat engkau menjadi wali Allah bukan di sini, lagi di daerah timur, Uzbek, Afgan, sono lagi gitu, udah nyampe ke ujung sana. Terus dalam hati dia mikir, loh kok dia tahu kalau saya lagi nyari guru, nyari wali di Mekah. Jadi saya juga ngalami yang sama Pak. Saya mau cari wali Allah di Mekah, nggak ketemu-ketemu ya. Wali Allah yang saya maksud yang ahli ma'rifat. Kalau orang taat, orang berilmu banyak, tapi yang cari ma'rifatullah, ma'rifatul zatillah itu nggak banyak. Beberapa kali kita umroh nggak ketemu. Sengaja saya itu nggak mau bawa jamaah, jadi jamaah biasa. Nggak ketemu guru yang saya cari. Persis seperti kita cerita Maulana Khalid. Bedanya Maulana Khalid ditegur, guru ente di sono. Udah cepet-cepet selesaiin umroh hajimu, berangkat. Ke depan jangan pernah suuzon lagi sama orang. Begituin masih aki-aki itu. Ya ampun ya Pak. Kenapa? Selevel dia kan sudah wali biasa, wali umum. Gak boleh menyia-nyiakan kolbunya. Jadi kalau kita ini mau jadi kekasih Allah, kita wajib Pak sebenarnya jadi kekasih. Merana nanti di surga, di neraka merana ntar.
Di surganya merana, apalagi di neraka, Pak. Jadi orang kalau belum jadi kekasih Allah, di surga aja nanti dia stres. Tapi stres ala surga itu masih enak. Di surga itu nikmat seksual, nikmat makan, minum, rekreasi, semua dikasih. Saya mau tanya Bapak Ibu nih, yang sudah pernah nikah loh ya, kalau begitu mulu tiap malam, bosan nggak? Kayak malam pertama terus, bosan, Pak. Nanti akan ada titik jenuhnya ahli surga, maka mereka mengatakan, ya Rabb, arina wajhak, tolong tunjukkan kami wajah engkau pemilik surga. Berarti surga mendapat bidadari 72 seperti bidadarinya teroris. Kan teroris bunuh orang supaya dapat 72. Loh, kita 72 mah dikit. Dikit itu, Pak. Hadisnya di Tirmizi dan tidak sampai derajat sahih seperti di Sahih Bukhari Muslim. Hadisnya kalau mau dapat 72 bidadari, boleh, nggak apa-apa, kita juga mau kok. Tapi nggak dengan cara bunuh orang. Emang ada, Pak, mahar surga bunuh orang nggak bersalah? Itu orang waras nggak tuh beragama? Beragama itu afalah ta'qilun, orang waras. Tapi hari ini kok orang beragama nggak waras, itu kok muncul begitu? Apakah ini fenomena orang stres beragama? Ya udah jadi teroris aja deh gitu ya. Korban hoax itu. Apalagi ini haji, saya bukan orang pemerintah loh Pak ya, karena saya bukan PNS, maka saya nggak ada urusan menjelaskan ini. Tapi kita perlu meluruskan, kita ini jangan kemakan hoax. Haji tahun ini tidak jadi, bukan karena Indonesia ini utang, itu nggak ada urusan. Itu karena problem keamanan kesehatan semata, nggak ada urusan dengan yang tadi. Ada persepsi yang berbeda antara kita dengan Saudi, juga ada masalah banyak hal. Ini karena saya ngelihat di grup-grup ini, waduh, masya Allah ya. Udah baca Pak hoax masalah haji? Orang kok suka gitu nyebar hoax, dan parahnya yang nyebar hoax yang taat-taat ibadah, orang masjid ya, orang masjid yang nyebar hoax. Kita agak sedih dengan fenomena ini. Perlu belajar ilmu hadis Pak, biar gak kena hoax ya. Baik.